Salam sehat semuanya. Selamat bertemu dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin maju, dalam transaksi perdagangan pun mengalami kemajuan. Ya, sehingga dalam transaksi diperlukan adanya mesin sebagai alat hitung. Salah satu contoh adalah cash register. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai cash register. Oke. Cash register dikenal dengan nama mesin kasir. Apakah cash register itu? Cash register merupakan peralatan mekanik maupun elektronik yang berfungsi untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan yang terintegrasi dengan laci atau cash drawer sebagai tempat penyimpanan uang. Kemudian, manfaat apa saja dari cash register tersebut? Yang pertama, proses penjualan semakin cepat dan tepat sehingga para customer atau pembeli tidak menunggu lama dan penghitungannya pun akan terhindar dari kesalahan atau meminimalisir kesalahan penghitungan. Yang kedua, mengetahui barang slow moving dan fast moving. Slow moving itu barang-barang yang lambat laku. Kemudian fast moving itu barang-barang yang cepat laku. Manfaat yang ketiga, untuk mengamankan kotak uang atau laci. Ya, di mana pemegang kunci dari laci tersebut adalah orang yang berhak atau yang diberi kewenangan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah laporan harian menjadi lebih akurat, di mana untuk membuat laporan mingguan atau laporan bulanan itu sebagai dasarnya adalah laporan harian. Oke, jenis-jenis mesin cash register. Nah, jenis yang pertama itu adalah cash register manual, di mana cash register manual ini memiliki 10 tombol dan 10 digit angka. Kapasitasnya pun terbatas, ya, hanya 12 digit. Kemudian dapat digunakan untuk menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan terdapat juga tombol untuk total atau jumlah. Selanjutnya adalah cash register listrik. Oke. Untuk cash register listrik ini, ya, sumber tenaganya adalah tenaga listrik. Kemudian cara kerja dan komponennya menggunakan mesin mekanik. Kemudian dilengkapi dengan 2 kunci yang bisa digunakan untuk kasir dan pimpinan. Selanjutnya, melakukan pencatatan transaksi kas secara umum dengan satu departemen saja. Yang terakhir, dilengkapi dengan kapasitas 5 digit. Selanjutnya, cash register yang ketiga yaitu cash register elektronik. Ya, untuk cash register elektronik ini menggunakan sumber listrik yang memiliki arus yang lebih kuat. Kemudian, memiliki departemen yang terdiri atas 1 sampai lebih dari 30 departemen yang dapat diperluas hingga 200 departemen dalam satu mesin. Kemudian, mesin cash register dapat digunakan lebih kurang hingga 8 kasir. Selanjutnya, memiliki layar yang akan muncul digit angka dan lampu latar dengan cahaya yang berwarna hijau. Kemudian di situ akan ditampilkan nama barang.
ya. Selanjutnya terdapat juga ya yang berupa kertas, di situ hanya mencatat angka ya. Kemudian macam-macam cash register elektronik itu apa saja? Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah kasir atau operator, terdiri dari cash register yang difungsikan untuk satu kasir, kemudian cash register yang difungsikan 4 kasir, dan yang terakhir cash register yang difungsikan 8 kasir. Kemudian menurut departemennya itu ada cash register kecil, yaitu kurang dari 10 departemen. Yang kedua, cash register sedang yang memuat 10 sampai 20 departemen. Dan yang ketiga, cash register besar yang memuat lebih dari 20 departemen. Selanjutnya, kelebihan cash register elektronik itu apa saja? Yang pertama, simple, ya, sehingga mudah untuk dipindahkan. Yang kedua, ekonomis, karena dengan harga yang masih sangat terjangkau. Dan yang ketiga, fungsi sama dengan kalkulator yang dilengkapi dengan stroke. Ya, di situ hanya mencatat angka saja. Jadi tidak ada nama barang yang dibeli oleh customer. Kemudian kelemahan selanjutnya, ya. Kelemahan dari mesin cash register elektronik itu apa saja? Yang pertama, sistem POS-nya masih sangat sederhana. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan pun masih sangat terbatas. Kemudian, biaya maintenance atau perawatan masih sangat tinggi, ya. Karena apa? Karena jika terjadi kerusakan modul, spare part-nya jarang tersedia dan harganya pun masih mahal. Kemudian, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain hanya untuk menghitung jumlah atau total belanja. Yang terakhir, tidak dapat di-upgrade ya untuk space yang lebih tinggi. Nah, demikianlah materi hari ini mengenai cash register. Oke, salam.